Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktunya. Perkenalkan nama saya Muhammad Andi Yusuf Anwarido, NPM belakang 041, dan teman saya Muhammad Imam Fatullah, NPM 032. Yang ketiga adalah Dea Rizky Indrawan dengan NPM 027. Kali ini kami akan mengimplementasikan sebuah digital signatur atau tanda tangan digital. Kami menggunakan aplikasi atau software Adobe Acrobat DC versi 32 bit. Yang pertama, eh, digital signatur adalah sebuah tanda tangan digital yang gunanya untuk menandatangani sebuah dokumen agar privasinya tetap aman, tidak bisa untuk di-copy atau diduplikat oleh orang lain. Kali ini yang akan menjelaskan tentang digital signature lebih lanjut kepada Mas Dia Rizky. Mas Dia Rizky, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan digital signature di aplikasi atau software Adobe Acrobat Reader DC. Mula-mula kita cari file PDF yang akan ditandatangani. Di sini saya sudah memberi file dari contohnya itu PT Maju Jaya Sentosa. Mula-mula kita klik tool, akan muncul seperti ini menu-menu. Lalu kita klik sertifikat. Setelah tampilan seperti ini, maka kita langsung klik yang digital sign. Setelah itu kita gambar di sebelah sini sebuah kotak yang nantinya berisi tentang digital signaturnya. Lalu kita tambahkan dengan digital yang lain. Kita pilih use signature creator device atau yang bawah sendiri nih, create new digital ID untuk yang tanda tangan digital yang orang lain lah. Kita pilih save to file. Di sini kita tuliskan namanya. Sebelumnya kita lihat dulu direkturnya tadi ada. Oh, tidak ada namanya. Kalau ada nanti kita samakan ya sama direktur utamanya yang di sini. Kita ulang lagi digital signature. Kita akan samakan saja dengan direktur PT Maju Jaya. Kita create new digital sign atau digital ID. Kita save dulu filenya. Nama di sini tadi direktur. PT Maju Jaya Sentosa. Lalu di organisasi name, namanya organisasinya tadi PT Maju Jaya Sentosa.
emailnya lalu country ini adalah tempatnya di Indonesia ya. Bentar. Kita cari Indonesia. Lalu kayak algoritma sama use digital for kita biarkan default. Klik continue. Lalu di sini akan kita tulis password untuk memproteksi digital ID-nya. Semakin bagus kombinasinya, semakin kuat. Minimal 6 karakter. Klik save. Lalu di sini udah keluar Direktur PT Maju Jaya Sentosa. Lalu kita klik continue. Kita edit dulu untuk gambarnya. Untuk tanda tangan direktur terserah ya. Tapi ini untuk contoh. Maka akan namanya kayak gini. Setelah itu kita klik save. Kita masukkan passwordnya yang tadi yang kita buat. Kita save dulu dengan nama yang baru. Maka digital signaturnya akan tampil di sini dan sudah ada tanda tangannya beserta pembuatnya ya. Bila di sini kita klik akan keluar signature is valid. Dibuat oleh PT Maju Jaya Sentosa. Oke. Mohon maaf sebelumnya tadi saya terdapat kekeliruan di sini. Yang di atas PT Maju Jaya Sentosa dan yang bawah PT Maju Jaya Sejahtera. Ini hanya sebuah contoh, bukan file asli yang dari PT yang pembuat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dari saya menambahkan penjelasan untuk pembuatan digital signaturnya. Selain langsung ditulis seperti tadi, juga dapat ditambahkan menggunakan gambar pada dokumen yang sudah kita save. Kita clear dulu signatur yang awalnya dan kita buat lagi digital signaturnya menggunakan signatur PT tadi. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita buat edit. Nah, di sini ada pilihan image. Kita perlu pilih menu image dan kita tambahkan dari browser yang kita sudah buat di dokumen. Tanda tangannya kita tambahkan. Nah, seperti ini. Kita save. Masukkan lagi
sandinya yang kita buat pada awal, kita sign in, kita save dengan kalau bisa namanya berbeda biar tidak menumpuk, simpan, dan hasilnya seperti ini. Jadi ada dua cara untuk pembuatan, ada penjelasan sementara, ada dua cara untuk membuat tanda tangan digital signature ini. Yang pertama langsung kita membuat coretannya, dan yang kedua menggunakan gambar yang kita buat dalam dokumen dan kita buat menjadi PDF yang kita akan tambahkan nantinya. Mungkin sementara dari saya cukup itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Deris. Silahkan Mas Deris. Baik, sini saya akan juga menambahkan lagi, ada satu defaultnya yang sebelumnya kan ada, yang pertama ada di gambar, lalu menambahkan gambar, dan sini saya juga akan memperlihatkan kalau di sini juga ada yang lain. Kita klik edit. Nah, di sini ada teks yang berisi untuk PT-nya, nama PT-nya. Lalu kalau kita klik yang non, tidak akan ada gambar atau tulisan yang lain, hanya menjelaskan digital dibuat oleh nama PT-nya dan tanggalnya dibuat pada ini, tepatnya hari ini dan jam sekarang. Kita save lagi dengan nama yang berbeda, maka akan tampil seperti berikut. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari digital sign-in dari Adobe Acrobat Reader. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan dari penjelasan yang awal tadi. Ini adalah salah satu contoh dokumen yang menggunakan digital signature untuk memvalidasi kuliah kerja praktek seorang mahasiswa. Di sini digital signaturnya berupa, bisa dilihat seperti ini dengan nama Melanie Rapika Tangkawi. Digital signature di sini berfungsi untuk sebagai pengajuan apakah mahasiswa tersebut layak untuk mengikuti kuliah kerja praktek pada universitasnya. Jika ini, dan juga digital signature di sini berfungsi untuk menggantikan tanda tangannya yang digunakan untuk pengecekan pada universitas tersebut yang menggunakan proses SIS Plus. SIS Plus ini adalah student e-learning service yang diterapkan pada universitas tersebut. Mungkin cukup seperti itu yang saya terangkan. Saya kembalikan lagi ke Mas Deris. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan digital signature yang lain, contoh digital signature yang lain. Di sini saya mengambil file dari OJK. Lalu digital signature dari OJK tersebut, dokumennya itu terdapat barcode. Barcode sendiri adalah sebuah digital signature yang valid.
yang tentunya sudah diverifikasi oleh badan yang bersangkutan. Ketika kita tunjuk barcode tersebut, maka kursor akan berubah dan akan muncul alamat dari file asli dari OJK. Ketika kita klik akan muncul seperti ini. Ini adalah file asli dari OJK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Dea dan Mas Imam atas waktunya. Mohon maaf, kali ini saya menggunakan sebuah contoh pada kartu keluarga milik seseorang, bukan punya saya pribadi. Pada kepengurusan kependudukan catatan sipil, pada tahun ini menggunakan yang namanya digital signature atau tanda tangan digital. Tetapi pada dinas itu berbeda dengan digital signature yang digunakan oleh PT. Yang digunakan oleh PT tadi, yang seperti dijelaskan oleh teman saya, kalau di dinas, di kantor, itu sekarang menggunakan sebuah digital signature yang berupa barcode. Agar apa? Sebuah digital tanda tangan itu dapat terjaga dengan aman, tidak dapat diduplikat oleh orang lain atau dibuat pemalsuan, karena dalam sebuah barcode tentunya ada enkripsi-enkripsi tertentu yang sudah diatur dan dibuat oleh suatu badan enkripsi yang tentunya juga berbayar kalau kita akses di sebuah website tersebut, karena sebuah kedinasan mempunyai privasi yang amat dijaga. Maka dari itu semua kedinasan sekarang menggunakan tanda tangan digital berbasis barcode. Jika kalian lihat di sini barcode terdapat banyak titik-titik atau berupa kotak kecil, itu merupakan sebuah enkripsi dan memiliki 3 kotak besar yang terdapat di pojok kiri bawah, pojok kiri atas, dan pojok kanan atas. Disitulah merupakan sebuah kunci untuk dapat mengaksesnya, untuk dapat melihatnya bahwa yang bertanda tangan ini adalah Dr. Andes Agus Basir, dan di situ barcode ini dapat di-scan oleh handphone melalui aplikasi pemindai barcode, atau barangkali HP-nya sudah bisa, kamera HP-nya sudah bisa memindai sebuah barcode, maka otomatis barcode kunci ketiga kunci inilah nanti akan muncul warna merah pada sebuah kamera pada layar handphonenya, dan itu nanti akan muncul tanda tangannya dari Dr. Agus tersebut. Barcode ini sangat sering digunakan, bahkan sekarang mulai digunakan oleh sebuah PT atau perusahaan besar seperti pada gudang garam yang ada di Kediri. Sekarang banyak menggunakan barcode karena digital signature ini sangat privacy atau sangat dijaga keamanannya. Maka dari itu barcode lah menjadi yang salah satu paling aman untuk saat ini, karena banyak enkripsi, banyak jenis
titiknya, karena di setiap barcode itu setiap titik itu berbeda-beda rinciannya, berbeda-beda tempatnya. Maka dari itu saya memilih contoh KK yang pada tahun ini menggunakan tanda tangan digital berbasis barcode. Seperti itu. Silahkan apabila teman-teman yang ingin bertanya ataupun menambahkan dari analisa dari saya atau teman-teman yang lain dipersilahkan. Dan kami mohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman tulisan, dan kesalahan pada sebuah contoh dokumen yang menggunakan digital signature. Jika salah, akan kami perbaiki secepatnya. Terima kasih atas waktunya untuk penjelasan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.